Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang model data dan materi ini merupakan materi terakhir terkait dengan model data. Nah, untuk outline perkuliahan kali ini ada 2 poin terakhir yang akan kita bahas. Pada slide 2, di situ terlihat bahwa yang kita akan sama-sama bahas hari ini yaitu terkait dengan konsep spesialisasi, generalisasi, dan agregasi dalam perancangan basis data. Kemudian ada proses lanjut dan isu fleksibilitas. Nah, ini terkait dengan perancangan basis data lanjutan. Karena di kesempatan sebelumnya dijelaskan bahwa ada 2 tahap dalam perancangan basis data menggunakan IRD. Yang pertama yaitu perancangan tahap awal atau preliminary design. Kemudian ada final design atau perancangan optimasi, di mana perancangan yang kedua itu nanti mempertimbangkan faktor-faktor seperti fleksibilitas, kemudian terkait dengan efektivitas penyimpanan, kemudian kemudahan akses dan seterusnya. Nah, yang itu yang akan dibahas di kesempatan kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya masih sama karena kita masih membahas terkait dengan model data. Nah, pada slide keempat di situ terlihat ada 2 konsep penting terkait dengan perancangan basis data, khususnya pada tahap final design, yaitu konsepnya disebut dengan spesialisasi dan generalisasi. Nah, konsep ini seperti apa? Konsep ini kira-kira pada poin pertama di situ dijelaskan bahwa dilakukannya pengelompokan entitas-entitas pada sebuah himpunan entitas. Kemudian apa yang mendasari pengelompokan tersebut? Jadi pada sebuah himpunan entitas terlihat bahwa terdapatnya atribut yang berbeda atau atribut untuk entitas pada himpunan entitas tersebut itu tidak sepenuhnya sama. Jadi sebuah himpunan entitas memiliki beberapa entitas, kemudian setelah dianalisa, kemudian diketahui bahwa ada beberapa entitas yang dia memiliki atribut tambahan yang berbeda dibandingkan dengan entitas lainnya. Nah, seperti itu. Bagaimana contoh dari konsep spesialisasi? Nah, itu bisa terlihat pada himpunan entitas dosen. Nah, ini juga sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Contohnya, di salah satu konsep tentang perancangan basis data, di mana contohnya terdapat himpunan entitas dosen. Nah, seperti diketahui pada kenyataan dunia nyatanya bahwa entitas dosen itu bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada dosen tetap dan ada dosen tidak tetap. Nah, dosen tidak tetap ini biasanya disebut dengan dosen LB atau dosen luar biasa, di mana dosen tidak tetap merupakan dosen yang mengajar di sebuah perguruan tinggi, tetapi sebenarnya dosen tersebut dia merupakan dosen tetap di institusi lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk entitas seperti ini, masalah seperti ini, diketahui bahwa untuk contoh-contoh kasus sebelumnya, entitas dosen itu memiliki 2 atribut, atribut utama. Jadi, sekedar mengingatkan, jadi dosen punya nama dosen, di contoh sebelumnya, kemudian atribut keduanya itu alamat dosen. Nah, pada kasus adanya pengelompokan entitas dosen, di mana diketahui ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, ketika kita mau menambahkan atribut untuk lebih memperjelas entitas tersebut, misalnya diketahui dosen tetap ini punya tambahan atribut berupa NIK, nomor induk kepegawaian, kemudian ada pangkatnya, kemudian ada tanggal masuk di institusi atau perguruan tinggi tersebut.
Nah, sedangkan dosen tetap, dia penambahan atributnya itu berbeda atau tidak sama dengan dosen tetap itu sendiri. Nah, kalau dosen tidak tetap, karena dosennya dia sebenarnya berafiliasi utamanya pada institusi lain, maka dia tidak memiliki atribut seperti nik, pangkat, dan tanggal masuk. Jadi atribut tambahannya itu hanya nama kantornya, jadi nama kantor asalnya atau nama institusi asalnya, kemudian alamatnya di mana. Nah, dengan pertimbangan seperti ini, maka diketahui bahwa dosen tetap dia memiliki nik, pangkat, tanggal masuk, sedangkan dosen tidak tetap tidak memiliki atribut tersebut. Nah, sedangkan untuk dosen tidak tetap, dia memiliki atribut nama kantor dan alamat kantor, tetapi tidak memiliki atribut seperti pada dosen tetap. Nah, tetapi atribut yang sama antara kedua jenis entitas dosen ini yaitu nama dosen dan alamat dosen. Nah, karena pertimbangan seperti ini, maka dilakukannya pengelompokan entitas-entitas berdasarkan adanya perbedaan beberapa atribut dari entitas tersebut. Nah, proses seperti ini dikategorikan atau konsepnya adalah konsep spesialisasi atau lebih menspesifikan sebuah himpunan entitas. Nah, apabila kasus ini terjadi pada perancangan basis data, jadi setelah dianalisa ada konsep spesialisasi di himpunan entitas tersebut, maka nanti akan diperlihatkan bagaimana perancangan ERD-nya apabila diterapkannya konsep spesialisasi ini. Nah, yang kedua adalah konsep generalisasi. Nah, konsep generalisasi ini merupakan kebalikan dari spesialisasi, di mana generalisasi kita ketahui pada himpunan entitas sebenarnya ada 2 kelompok, tetapi tidak dilakukan pembagian himpunan tersebut atau tidak dikelompokkannya himpunan entitas tersebut, tetapi disatukan dalam sebuah himpunan entitas. Nah, contohnya pada slide 5, poin pertama, di situ diketahui ada himpunan entitas mahasiswa. Nah, di fakta dunia nyatanya, kita ketahui bahwa mahasiswa itu sendiri bisa dikategorikan berdasarkan program studinya. Misalnya, mahasiswa program studi D3, kemudian S1, S2, dan seterusnya. Nah, itu diketahui bahwa mahasiswa itu sendiri dia bisa dikelompokkan. Tetapi kenyataannya bahwa atribut untuk himpunan entitas mahasiswa tersebut dengan pengelompokan yang berbeda itu tidak memiliki perbedaan atribut yang signifikan atau semua atributnya sama. Nah, kalau konsepnya seperti ini, maka dia jatuhnya ke generalisasi atau disatukannya beberapa kelompok himpunan entitas yang ada, tetapi karena tidak ada perbedaan atribut yang signifikan, maka dijadikan satu himpunan entitas saja. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat pada slide ke-6, di situ contoh perancangan IRD-nya untuk apabila himpunan entitas dilakukan atau diterapkan konsep spesialisasi dan generalisasi. Jadi kalau misalnya pada slide ke-6 itu kelihatannya penggambaran simbol ERD-nya, penggambaran ERD-nya itu sebenarnya sama. Jadi biasanya memang konsep spesialisasi yang digambarkan ke IRD, sedangkan generalisasi itu tidak digambarkan secara eksplisit prosesnya di dalam IRD. Biasanya dia nanti kelihatannya pada saat proses implementasi di mana ada penambahan atribut. Nanti di slide berikutnya akan diperlihatkan yang seperti apa. Nah, untuk spesialisasi sendiri, dia diberi nama juga prosesnya top down. Top down ini artinya bahwa sebuah himpunan entitas kemudian dipecah menjadi sub-entitas atau entitas-entitas himpunan entitas baru karena adanya perbedaan atribut.
Nah, kemudian kalau generalisasi diketahui ada bisa pengelompokan himpunan entitas, tetapi karena tidak ada perbedaan atribut yang signifikan, maka disatukan ke dalam satu himpunan entitas. Itu contohnya pada himpunan entitas mahasiswa. Nah, ini prosesnya disebut dengan bottom up. Oke, kita lanjut ke slide ke-7. Slide ke-7 di situ di dalam perancangan basis data itu dikenal juga konsep yang disebut dengan agregasi. Nah, agregasi ini apa? Jadi agregasi merupakan relasi yang terbentuk dari adanya relasi lainnya. Jadi relasi tersebut, sebuah relasi itu dia berelasi dengan sebuah relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas. Nanti diperlihatkan contohnya seperti apa. Nah, kemudian contohnya yang bagaimana? Nah, contoh dari keadaan dunia nyata yang bisa membentuk perancangan agregasi ini adalah apabila akan ditambahkannya sebuah himpunan entitas praktikum. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa praktikum ini dia bukan hanya berelasi dengan mahasiswa, yaitu mahasiswa mengikuti praktikum, atau tidak berelasi juga secara langsung atau secara tunggal dengan kuliah itu sendiri. Karena praktikum itu akan ada atau akan terjadi apabila mahasiswa dia memprogram atau mengambil mata kuliah tertentu yang memang mata kuliah tersebut itu memiliki praktikum. Jadi si praktikum ini, entitas praktikum ini dia akan berelasi apabila terjadi relasi antara mahasiswa dengan kuliah. Nah, seperti itu. Nah, agregasi ini biasanya dia menunjukkan atau terjadi ketika adanya faktor kronologi. Nah, seperti yang tadi contohnya, praktikum itu dia berelasi dengan relasi, di mana relasi ini merupakan kronologi atau adanya kejadian antara mahasiswa mengambil sebuah mata kuliah yang memang mata kuliah tersebut memiliki praktikum. Nah, ini disebut dengan kronologi. Nah, bagaimana penggambaran perancangan apabila konsep agregasi ini diterapkan di dalam perancangan basis data? Nah, untuk contoh kasus praktikum tadi, maka penggambaran agregasinya seperti dilihat pada slide 8. Nah, di mana tadi jelaskan bahwa praktikum itu dia akan berelasi apabila terjadi relasi antara mahasiswa dan kuliah. Nah, sehingga penggambarannya bisa dilihat di situ bahwa relasi mempelajari dia akan tersambung dengan mempelajari yang ada yang menghubungkan relasi antara mahasiswa dan kuliah. Nah, tetapi bisa dilihat di situ bahwa diberikan sebuah kotak untuk mahasiswa, relasi mempelajari dan himpunan entitas kuliah. Nah, ini menandakan bahwa praktikum itu dia berelasi dengan memiliki relasi mempelajari, dia berelasinya dengan dua atribut dan satu relasi, yaitu mahasiswa, kuliah, dan mempelajari. Nah, bisa dilihat di situ untuk mempelajari pada relasi antara praktikum dengan agregasi mahasiswa dan kuliah, maka yang diambil adalah untuk menetapkan foreign key dari mempelajari yang ada di praktikum. Nah, itu diambil foreign key yang ada pada mempelajari antara mahasiswa dan kuliah. Nah, di sini saya tidak menggambarkan atribut untuk mahasiswa dan kuliah di sini karena sudah dijelaskan di kesempatan sebelumnya. Jadi di situ ada di relasi mempelajari pada mahasiswa dan kuliah ada foreign key yaitu NIM dan kuliah. Kuliah itu adalah kode kul. Sehingga bisa dilihat pada mempelajari yang menghubungkan praktikum. Di situ diketahui foreign key-nya adalah NIM, kode kuliah, dan kode atau kode praktikum, di mana diambil dari primary key dari praktikum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan sebuah atribut di mana praktikum juga biasanya memiliki nilai, maka ada atribut nilai. Nah, ini dimaksud dengan konsep agregasi.
Jadi ada sebuah relasi yang dia berelasi dengan relasi lain. Kemudian ya relasi itu terbentuk dari dua himpunan entitas. Nah, ini dimungkinkan seperti ini. Nah, kemudian di slide 9 kita membahas tentang proses lanjutan. Proses lanjutan ini yang dimaksud tadi bahwa adanya perancangan final design atau perancangan optimasi setelah tahap preliminary design. Nah, proses ini nanti akan menggunakan konsep-konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk apa tujuan dari proses lanjutan ini atau perancangan lanjutan atau final design? Jadi dilakukan perubahan ERD yang sudah diperoleh dari tahap preliminary design yang kita sudah bahas pada kesempatan sebelumnya. Nah, ini untuk menyempurnakan lagi ERD-nya, kemudian untuk optimasi model datanya. Nah, untuk apa penyempurnaan dan optimasi ini? Di mana nanti hal-hal ini akan mempertimbangkan efisiensi ruang penyimpanan, jadi bertujuan untuk nanti bagaimana pada saat implementasi kapasitas ruang penyimpanan basis datanya itu bisa lebih efisien, kemudian kecepatan pengaksesan datanya itu lebih baik, kemudian memudahkan juga dalam pengaksesan datanya itu sendiri. Nah, apa saja yang dilakukan pada tahap ini? Jadi pada final design, yang pertama itu ada yang disebut dengan konsep key alternate atau alternate key. Nah, apa yang dimaksud dengan key alternate ini? Jadi key alternate merupakan sebuah key, tetapi key ini tidak didapati sebenarnya di fakta dunia nyatanya, atau key-nya ini dibuat sendiri. Untuk apa dibuatnya? Sedangkan dia tidak ada di fakta dunia nyata, jadi dia dibuat untuk menjamin keunikan entitas pada himpunan entitas. Nah, ini bisa dibuat atau diterapkan ketika setelah menghasilkan preliminary design, kemudian di analisa lagi, ternyata ada himpunan entitas yang key-nya itu sebenarnya bisa saja itu tidak unik, atau misalnya mungkin dia tidak singkat. Jadi sebenarnya key yang baik itu adalah apabila dia singkat dan menjamin keunikan dari entitas yang ada di dalam himpunan entitas. Nah, jadi ketika ditemukan bahwa ada key di dalam suatu himpunan entitas yang bisa saja dia tidak menjamin keunikan, atau misalnya dia tidak singkat untuk dijadikan key, maka bisa dibuatkan sebuah key alternate untuk himpunan entitas tersebut. Nah, untuk implementasinya pada saat perancangan ini dilakukan atau adanya key alternate, itu nanti yang akan mengenerate datanya itu adalah dari aplikasi yang dibuat, sistem yang dibuat pada saat kita membuat program yang dikonekkan dengan basis data, atau dari DBMS-nya itu sendiri yang mengenerate nilai dari key itu atau alternate key. Nah, bagaimana contoh dari key alternate? Itu bisa contohnya adalah penambahan sebuah atribut kode dosen untuk entitas dosen. Nah, seperti kita ketahui di contoh sebelumnya, kalau kita ambil contoh sebelumnya, entitas dosen itu dia punya dua atribut, yaitu atributnya nama dosen dan alamat dosen. Nah, di mana yang menjadi key untuk atribut himpunan entitas dosen ini adalah nama dosennya. Nah, setelah dipertimbangkan, seperti kita ketahui, nama dosen untuk entitas dosen isiannya itu rata-rata isiannya panjang. Kemudian kalau nama itu biasanya tidak terlalu menjamin adanya keunikan. Jadi bisa saja ada mungkin nama dosen yang sama, bahkan mungkin gelarnya juga sama. Nah, untuk menghindari hal ini pada tahap perancangan, itu bisa ditambahkan sebuah atribut yang bisa menjamin keunikan dari data-data atau entitas di dalam himpunan entitas dosen. Nah, misalnya ditambahkan atribut kode dosen. Walaupun mungkin pada fakta dunia nyatanya atribut kode dosen itu tidak ada, tetapi untuk mendukung keunikan dari himpunan entitas ini,
maka ditambahkan sebuah alternate key yaitu kode dosen. Nah, ini contoh dari key alternate atau adanya atribut yang ditambahkan walaupun atribut itu sebenarnya tidak ada di fakta dunia nyatanya. Nah, sehingga apabila ditambahkan key alternate untuk perancangan basis datanya, maka perancangan basis data yang sebelumnya yang didapatkan di tahap preliminary design maka akan berubah. Nah, berubahnya bisa dilihat pada slide 11, di mana pada himpunan entitas dosen sudah ada 3 atribut di situ, di mana ditambahkan sebuah atribut kode DOS yang menjadi primary key untuk himpunan entitas dosen. Nah, sehingga untuk mengajarnya, relasi mengajar, di situ foreign key-nya berubah menjadi kode cool dan kode DOS. Nah, ini tahap awal pada saat perancangan basis data lebih lanjut. Jadi dicek apakah ada entitas yang misalnya primary key-nya terlalu panjang atau primary key-nya tidak terlalu menjamin keunikan dari data. Jadi bisa ditambahkan sebuah key alternate. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa artinya kalau misalnya ditambahkan sebuah key alternate, maka bukannya penyimpanannya lebih sedikit, maka itu akan lebih banyak karena atributnya itu bertambah. Nah, untuk kasus dosen di sini, jadi bisa dilihat sebenarnya kalau key-nya nama dosen, nah nama dosen kan seperti kita ketahui dia karakternya bisa lebih banyak. Nah, kalau misalnya kode dosen, dia itu karakternya bisa lebih sedikit, walaupun terjadi pertambahan atribut atau datanya lebih besar, tetapi nanti pengaksesan datanya bisa lebih cepat. Kenapa bisa begitu? Karena yang diakses atau yang menjadi key-nya itu lebih kecil ukurannya atau lebih sedikit, di mana kode dosen itu pasti jumlah karakternya itu akan lebih sedikit dari nama dosen itu sendiri. Karena kode dosen bisa saja misalnya hanya menggunakan satu digit saja, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya pada slide 12 ada yang disebut dengan pengodean internal. Nah, apa yang dimaksud dengan pengodean internal ini? Jadi seperti kita ketahui di dalam basis data itu sendiri, perancangan basis data ada yang disebut dengan konsep abstraksi data. Nah, apa itu abstraksi data? Jadi abstraksi data adalah ketika data yang ditampilkan ke pengguna itu sebenarnya berbeda dengan data yang disimpan di dalam basis data itu sendiri. Nah, jadi seperti contohnya misalnya ada informasi yang ditampilkan, tetapi informasi tersebut merupakan hasil sebenarnya hasil pengolahan data yang ada di dalam basis data. Sehingga penampilan informasi tersebut itu bukan diambil langsung dari data yang disimpan, tetapi data yang ada diolah, kemudian informasinya ditampilkan. Nah, itu salah satu contoh abstraksi data. Atau misalnya contoh abstraksi data adalah ketika data yang disimpan itu ditampilkannya dalam bentuk yang lain. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, apa tujuan dari abstraksi data ini? Jadi tujuannya adalah untuk efisiensi ruang penyimpanan. Jadi bagaimana penyimpanan datanya itu bisa lebih kecil. Nah, kemudian salah satu cara untuk melakukan abstraksi data ini adalah melakukan yang disebut dengan pengodean tadi, pengodean internal. Jadi untuk menyatakan data dalam bentuk yang lain, jadi abstraksi data poin kedua itu bisa melalui data coding atau pengodean. Nah, kemudian untuk pengodean itu sendiri dibagi atas dua, ada yang pengodean eksternal atau user defined coding, ada yang pengodean internal atau system coding. Nah, pengodean eksternal ini biasanya pengodean yang dilakukan yang sudah umum terjadi atau pengguna awamnya itu tahu rumusan dari pengkodean yang dilakukan. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya pada atribut NIM.
Nah, atribut NIM itu sebenarnya isiannya merupakan contoh pengaplikasian dari pengodean eksternal, di mana kita ketahui atribut NIM itu ada pengodean di situ tahunnya kita masuk sebagai mahasiswa, kemudian ada angkatannya, kemudian mungkin ada prodinya atau jurusannya, kemudian ada nomor urut mahasiswanya. Nah, itu pengkodean NIM itu sudah umum diketahui bahwa NIM itu terdiri dari beberapa susunan atribut yang dikodekan. Begitu pula halnya dengan kode kuliah. Jadi kode kuliah juga itu ada pengkodeannya yang sudah diketahui secara umum oleh pengguna awamnya. Jadi ada mungkin di situ kelihatan semesternya, kemudian ketahuan bahwa apakah dia merupakan mata kuliah wajib atau mata kuliah minat atau mata kuliah pilihan. Nah, untuk atribut NIM dan kode kuliah ini isiannya mengaplikasikan yang namanya pengodean eksternal. Nah, di mana kita ketahui bahwa ketika NIM itu sendiri bisa menggambarkan angkatan atau bisa menggambarkan jurusan dari mahasiswa, maka tidak perlu misalnya ditambahkan sebuah atribut, misalnya atribut angkatan ataupun atribut misalnya jurusan dari mahasiswa tersebut. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa pengodean bisa memperkecil atau memperkecil dari ukuran himpunan entitas atau data itu sendiri. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pengodean internal. Jadi pengodean internal ini ya pengodean yang misalnya tidak umum diketahui oleh orang awam atau dibuat pada saat dilakukannya perancangan basis data itu sendiri. Nah, contohnya tadi itu kode dosen yang dilakukan atau yang dibuat pada saat proses alternate key. Nah, kemudian pengodean itu sendiri ada 3 bentuknya pada saat mau dikategorikan. Jadi ada yang disebut dengan pengodean sekuensial. Jadi pengodean sekuensial ini adalah bagaimana proses pengodean di mana mengasosiasikan data dengan kode terurut tertentu. Jadi misalnya mungkin di penilaian seperti kita ketahui misalnya mau diberikan penilaian sangat baik, cukup, kurang dan buruk. Nah, untuk mengefisiensikan tempat penyimpanan, maka dilakukan pengkodean untuk 5 jenis penilaian ini. Jadi yang tersimpan di basis datanya itu adalah kodenya. Nah, kodenya itu secara terurut. Jadi A, B, C, D, dan E. Di mana A itu nanti melambangkan sangat baik, B baik, kemudian C cukup, dan seterusnya. Nah, di mana yang tersimpan itu adalah kodenya, yaitu A, B, C, D, E, tetapi nanti yang akan ditampilkan pada saat datanya ditampilkan itu adalah sangat baik, cukup, kurang, dan buruk. Nah, pengodean seperti ini disebut dengan sekuensial karena dia berurut. Kemudian ada yang disebut dengan pengodean mnemonik. Nah, ini merupakan pengodean yang merupakan singkatan dari data sesungguhnya. Jadi misalnya akan ditampilkan datanya berupa laki-laki perempuan, tetapi yang disimpan adalah kodenya, yaitu L dan P, di mana kodenya ini diambil dari singkatan dari data sebenarnya. Nah, kemudian ada yang pengodean yang disebut dengan blok. Jadi pengodean seperti ini itu bisa dilihat contohnya pada NIM atau misalnya pada kode kuliah, di mana pengodeannya memiliki format tertentu. Jadi misalnya NIM, nah kodenya itu formatnya itu XX, kemudian Y-nya ada 4, ini diibaratkan sebagai angka NIM-nya, di mana diketahui XX itu formatnya 2 digit di awal merupakan tahun masuk si mahasiswa, kemudian 4 digit terakhir merupakan nomor urut mahasiswa. Nah, ini disebut dengan pengkodean blok, karena ada format tertentu untuk mengkodekan isi dari atribut atau data dari atribut yang ada. Nah, konsep selanjutnya adalah ada yang disebut dengan melakukan dekomposisi pada himpunan entitas. Jadi kalau diketahui dekomposisi itu artinya adalah adanya pemecahan pada himpunan entitas. Nah, ini umum terjadi pada saat proses optimasi ERD,
di mana dilakukan dekomposisi himpunan entitas nanti berdasarkan dari proses normalisasi entitasnya itu sendiri. Nah, dekomposisi himpunan entitas itu dibagi dua. Jadi ada yang dekomposisi atribut atau dekomposisi vertikal, kemudian nanti ada dekomposisi entitas atau dekomposisi horizontal. Nah, apa yang dimaksud dengan dekomposisi ini? Jadi dekomposisi atribut adalah proses dekomposisi atribut adalah membagi himpunan entitas menjadi dua atau lebih dengan pemisahan atribut. Jadi ada himpunan entitas, kemudian dia dibagi lagi menjadi himpunan entitas lainnya, itu bisa dibagi dua atau lebih, dengan pembagiannya ini didasari atas adanya pemisahan atribut. Nah, tujuannya apa dilakukan dekomposisi ini? Dia untuk efisiensi ruang penyimpanan dan kecepatan pengaksesan data yang lebih baik. Nah, kenapa bisa demikian? Jadi biasanya ada pertimbangan setelah dilihat bahwa di sebuah entitas itu ada atribut-atribut tertentu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan atau tidak terlalu sering diakses, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka atribut-atribut tersebut nanti dilakukan pemecahan kemudian menjadi himpunan entitas yang baru. Nah, ini biasanya faktornya juga apabila terdapat yang disebut dengan multi-valued atribut atau ada atribut di dalam himpunan entitas di mana dia bernilai banyak. Atau bisa juga terjadi dekomposisi atribut kalau adanya proses normalisasi. Nah, contohnya adalah proses normalisasi tahap pertama sebenarnya apabila terdapat atribut yang bernilai banyak pada sebuah himpunan entitas. Nah, nanti dekomposisi atribut ini akan menghasilkan sebuah himpunan entitas kuat atau strong entity set dan beberapa himpunan entitas lemah atau subentitas. Nah, seperti sudah dijelaskan, bisa dilihat lagi konsep sebelumnya apa yang dimaksud dengan himpunan entitas lemah, himpunan entitas kuat, dan subentitas. Nah, jadi hasil dari dekomposisi atribut ini, di mana nanti setelah didekomposisi itu atau setelah dibagi, maka himpunan entitasnya itu memiliki ukuran himpunan entitas yang lebih kecil. Nah, kalau ukuran himpunan entitasnya lebih kecil, itu artinya ruangan penyimpanan untuk himpunan entitas tersebut, data himpunan entitasnya itu bisa lebih kecil pula. Nah, kalau semakin kecil ukuran datanya, maka pengaksesan data di himpunan entitas tersebut akan semakin cepat. Nah, itu dampak dari dilakukannya dekomposisi atribut. Nah, ini contohnya. Ini bisa sebenarnya kelihatan di contoh pada pertemuan sebelumnya, di mana dijelaskan tentang strong entity dan weak entity. Nah, jadi contohnya itu penerapan dari entitas tersebut, jenis entitas tersebut ada pada dekomposisi atribut. Nah, di mana di sini diketahui bahwa mahasiswa itu misalnya punya data, kemudian ada atribut seperti hobi itu merupakan multi-valued atribut, kemudian ada atribut nama orang tua dan alamat orang tua, di mana dua atribut ini sebenarnya tidak terlalu sering diakses dibandingkan atribut-atribut yang lain, sehingga bisa dilakukan dekomposisi atribut di mana dibentuk tiga atribut. Yang pertama ada strong entity atribut kuat, yaitu mahasiswa itu sendiri dengan atributnya NIM, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian ada entitas lemah, yaitu yang pertama orang tua, kemudian yang kedua ada hobi. Nah, seperti itu. Nah, ini dilakukannya dekomposisi atribut. Nah, kemudian selanjutnya ada dekomposisi entitas. Kalau tadi dekomposisi atribut, pemisahan atributnya, kemudian ada dekomposisi entitas atau dekomposisi horizontal. Nah, contoh dekomposisi ini dilakukan apabila tadi ada penerapan konsep spesialisasi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi apabila ada penerapan konsep spesialisasi di sebuah entitas,
maka perlu dilakukan proses dekomposisi entitas atau dekomposisi horizontal, di mana ada sebuah entitas, kemudian akan dibuat lagi himpunan entitas lainnya yang lebih spesifik. Nah, contohnya tadi misalnya spesialisasi, contohnya pada atribut dosen. Nah, bagaimana gambaran ERD-nya apabila terjadi dekomposisi entitas atau proses spesialisasi tadi, nah bisa dilihat pada slide 18. Jadi ada atribut dosen tetap, nanti di situ ada nama dosen, alamat dosen, kode dosen, nik, pangkat, dan tanggal masuk. Kemudian ada dosen tidak tetap. Ya, kemudian atributnya ada perbedaan. Di situ ada alamat ada nama kantor dan ada alamat kantor. Nah, seperti ini. Nah, kemudian isu selanjutnya di dalam perancangan basis data lanjutan yaitu terkait dengan fleksibilitas. Nah, apa yang dimaksud dengan fleksibilitas? Jadi pada saat perancangan basis data itu sendiri, jadi harus juga dipertimbangkan apabila mungkin akan terjadi perubahan struktur data dari basis data. Jadi jangan sampai nanti basis datanya sudah selesai dirancang, diimplementasi, tetapi kemudian karena misalnya ada perubahan sistem atau seperti apa, kemudian ada perlu perombakan struktur dari basis data itu sendiri. Nah, jadi pada saat perancangan basis data itu juga sudah harus difikirkan ini nanti kira-kira basis datanya atau struktur dari basis datanya bakal berkembang atau kebutuhannya bakal bertambah seperti apa. Nah, jadi basis datanya bisa lebih fleksibel apabila terjadi perubahan-perubahan dari basis data itu sendiri. Nah, ada 4 hal yang perlu diterapkan terkait dengan fleksibilitas ini, yaitu yang pertama dilakukannya penambahan atribut. Nah, apabila misalnya setelah dianalisa, dilakukan perancangan, kemudian dipetakan antara konsep dunia nyatanya ke dalam perancangan basis data. Nah, perlu juga difikirkan apabila nanti misalnya ke depannya adanya penambahan-penambahan atribut karena adanya kebutuhan data yang lebih. Jadi, tidak hanya kita menerapkan atribut di perancangan yang memang dibutuhkan pada saat basis datanya mau dibangun, tetapi perlu diperhatikan misalnya ada atribut yang perlu ditambahkan karena akan difikirkan bahwa atribut ini mungkin bakal dibutuhkan di waktu yang akan datang. Nah, contohnya mungkin pada mahasiswa itu penambahan atribut jurusan, di mana pada perancangan sebelumnya di situ tidak ada atribut jurusan, ya di contoh-contoh pada ERD tentang mahasiswa. Kemudian di mempelajari, jadi relasi mempelajari antara mahasiswa dan kuliah, mungkin perlu ditambahkan tahun ajaran. Nah, di situ ada penambahan tahun ajaran karena mungkin kebutuhannya nanti bisa dilihat riwayat dari nilai itu sendiri. Jadi bisa diketahui ini nilainya di tahun ajaran mana. Ini contohnya misalnya mau mengakomodir apabila ada mahasiswa yang mengulang mata kuliah sehingga bisa ketahuan nilai sebelum dia mengulang seperti apa dilihat dari tahun ajarannya dia mengambil mata kuliah tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada pemilihan domain atribut yang lebih luas. Nah, ini terkait nanti di implementasinya. Nah, misalnya pada pengkodean NIM, itu pengkodeannya mungkin untuk tahun ajarannya, untuk tahun masuknya maksud saya, misalnya di awal dia hanya menggunakan 2 digit awal. Jadi kalau digitnya di sini 10, maka dia masuknya 2010. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya basis datanya digunakan secara terus-menerus, kemudian sampai 2100. Nah, kalau 2100, kita cuman ambil 2 digit di akhir dari tahunnya, maka dia akan 00. Maka itu akan sama dengan tahun 2000. Ini bisa datanya membingungkan. Maka untuk keperluan fleksibilitas bisa nanti dikodekan bahwa untuk tahun masuk itu tidak hanya menggunakan 2 digit, tetapi menggunakan 4 digit. Nah, ini implementasi seperti ini. Kemudian bisa juga menggunakan tadi generalisasi. Jadi apabila ada diterapkan generalisasi, jadi penerapannya untuk fleksibilitas bisa dilakukan penambahan atribut program studi. Jadi nanti kalau misalnya
ada penambahan seperti data mahasiswa D3 dimasukkan, data mahasiswa S1, kemudian data mahasiswa S2 misalnya ada D1 dan seterusnya. Nah, apabila adakan penambahan data, maka itu bisa diketahui dari atribut program studinya. Nah, ini biasanya dilakukan apabila ada konsep generalisasi. Seperti itu. Kemudian konsep keempat, ini adalah konsep yang penting di mana dilakukan perubahan struktur entitas. Jadi kalau struktur entitasnya berorientasi kolom atau kolom oriented, itu kemudian dirubah bagaimana dia berorientasi row oriented. Nah, kenapa ini rubah strukturnya seperti ini? Nah, biasanya ini untuk keperluan apabila terdapat atau dimungkinkan terjadinya perubahan desain basis data atau struktur tabelnya itu sendiri pada saat diimplementasi. Jadi perubahan struktur tabel itu contohnya adalah misalnya adanya penambahan atribut atau penambahan atribut dari suatu himpunan entitas. Nah, ketika dipikirkan bahwa ini kemungkinan ada penambahan atribut ke depannya, maka bisa dilakukan perubahan struktur entitas itu sendiri, sehingga penambahan atributnya bisa lebih mudah. Nah, untuk memahami ini, bisa dilihat pada slide 20, di situ ada contohnya seperti apa. Jadi contohnya misalnya ada sebuah tabel nilai yang merupakan implementasi dari relasi mempelajari. Jadi ada kode kuliah, kemudian ada NIM, kemudian kedepannya apabila misalnya nilai tidak hanya nilai akhir saja yang dimasukkan, tetapi ada kebutuhan misalnya dimasukkan nilai UTS-nya, nilai UAS-nya, misalnya nilai praktikum, nilai tugas, dan seterusnya. Nah, kemudian bisa dilihat pada contohnya di mana indeks nilai itu sendiri, jadi A, B, B, dan D misalnya, itu tidak membutuhkan atribut nilai tugas sebenarnya. Kemudian tidak membutuhkan dua nilai praktikum, di mana indeks nilai itu sendiri diperoleh dari gabungan dari semua atribut nilai yang ada. Jadi nilai UTS, nilai UAS, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga kemungkinan di mana jenis nilai yang diinputkan itu bertambah. Jadi misalnya ada mata kuliah yang juga memasukkan misalnya nilai kuis atau misalnya memasukkan nilai kehadiran. Nah, ini kalau misalnya ada penambahan seperti itu, nah itu akan terjadi penambahan struktur tabel atau perubahan struktur tabel di mana atributnya itu harus ditambahkan lagi. Nah, untuk mengakali perubahan yang seperti ini, jadi adanya perubahan seperti ini, maka yang tadi dikatakan bahwa adanya perubahan dari kolom oriented menjadi row oriented. Jadi dibuat dua buah tabel, di mana ada tabel jenis nilai, kemudian ada tabel nilai itu sendiri. Jadi dirubah tadi dari nilai UTS, nilai UAS, nilai pra, nilai tugas, dan seterusnya, itu tidak dijadikan kolom oriented atau tidak dijadikan kolom, tetapi dia diakomodir ke dalam sebuah baris, di mana dibuat sebuah tabel jenis nilai yang mencakup kode kuliah, yang menunjukkan bahwa jenis nilainya apakah dia nilai ujian tengah semester kah, ujian akhir, praktikum, tugas, kuis, sehingga kalau misalnya ada penambahan jenis nilai yang akan diinputkan di tabel nilai, itu dimungkinkan penambahan baris saja pada tabel jenis nilai. Kemudian tabel nilainya itu sendiri dia akan lebih ringkas, di mana yang tadinya jadi kolom nilai UTS itu akan berubah menjadi baris. Nah, bisa dilihat di situ bahwa misalnya untuk kuliah IF 110 kode kuliahnya ada NIM-nya di situ, kemudian tinggal dituliskan kode nilainya apa, kemudian nilai untuk penilaian tersebut apa. Jadi tidak sama di tabel awal, di mana sebenarnya ada atribut yang tidak diisi karena memang tidak ada nilai untuk atribut tersebut. Nah, apabila dirubah menjadi row oriented seperti ini, maka tinggal diinputkan saja yang mana yang penilaiannya ada. Misalnya untuk kode kuliah 110, jadi dia penilaiannya ada 3 jenis. Jadi ada
ujian tengah semester, ada ujian akhir, sama ada praktikum. Kemudian ada nilai yang diinputkan. Nah, ketika kode kuliah tersebut tidak mempertimbangkan misalnya nilai kuis, maka tidak perlu ditambahkan di dalam baris dari tabel nilai. Nah, apabila ada pertimbangan seperti ini, jadi ada kelihatan datanya bahwa bisa saja memang ada atribut yang tidak perlu diisikan atau tidak diisikan karena memang ada pertimbangan tertentu, maka mungkin bisa dilakukan pertimbangan merubah kolom oriented, tabel yang kolom oriented menjadi row oriented. Nah, apabila terjadi perubahan seperti itu, maka perancangan ERD-nya bisa dilihat pada slide 21, di mana diberikan penambahan sebuah himpunan entitas, yaitu himpunan entitas jenis nilai, di mana jenis nilai nanti berisi kode nilai dan deskripsinya, kemudian dia akan berelasi dengan mahasiswa dan kuliah. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan terkait dengan model data, pembahasan ketiga, di mana kita membahas tentang konsep perancangan lanjut atau final design, perancangan optimasi dari perancangan basis data itu sendiri. Nah, demikian materi untuk model data. Terima kasih.